Halo, apa kabar Anda? Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih beberapa gagasan dari kutipan buku soal filosofi hidup dan aturan mainnya. Iya, betul. Sumbernya ini cukup kaya ya, isinya pemikiran tentang makna, realitas. Terus gimana sih sebaiknya kita bertindak di dunia ini? Oke, dan tujuan kita kali ini, seperti biasa, mau coba menyaring ya intisarinya buat Anda, biar bisa dapat gambaran soal ide-ide kunci untuk ya menavigasi hidup yang kadang rumit ini. Mungkin bisa bantu kita bertumbuh juga. Siap, mari kita mulai bedah ya. Nah, kerangka berpikir pertama yang jadi dasar di sini itu cukup fundamental. Katanya, pengalaman kita ini bisa dipahami lewat dua kutub gitu. Keteraturan atau order, sama kekacauan atau kaos. Agak filosofis ya kedengarannya. Memang ada nuansa itu. Tapi ini sebenarnya cara bagus buat ngembarin pengalaman kita sehari-hari kok. Order itu, ya, ibaratnya struktur, hal-hal yang udah kita kenal. Norma, kebiasaan, Yang bisa diprediksi lah, zona nyaman kita gitu ya. bisa dibilang gitu. Secara simbolis, kadang digambarin maskulin. Raja bijak. Tapi bisa juga jadi tiran kalau terlalu kaku. Oke, terus kalau kaos? Nah, kaos ini kebalikannya. Yang nggak diketahui, wilayah baru, kejutan-kejutan tak terduga. Bisa bagus, kayak peluang baru, tapi juga buruk, kayak bencana gitu. Potensi sekaligus kehancuran. Simbolnya seringkali feminin. Contohnya apa ya dalam hidup sehari-hari, biar lebih kebayang? Oh, banyak banget. Dari yang kecil kayak pas kita ngelawak tapi garing, jadi canggung kan, itu udah kaos kecil. Sampai yang besar, misalnya tiba-tiba di PHK atau dikhianati teman. Itu kan dobrakan besar buat order kita. Iya ya, paham. Jadi kaos itu gangguan dari rutinitas atau ekspektasi kita ya? Betul. Dan kesadaran kita, consciousness itu, tugasnya jadi semacam jembatan, mediator antara dua ini. Gimana kita berinteraksi sama keteraturan dan kekacauan ini jadi kunci banget buat menghadapi tantangan hidup. Menarik banget cara memetakannya. Nah, ngomongin tantangan hidup, sumber ini juga ngebahas soal tujuan hidup. Kan umumnya kita diajarin atau kita mikir tujuannya bahagia, gitu kan? Ya, itu pemikiran umum. Tapi di sini ada kritik yang cukup keras soal itu. Mengutip pemikir kayak Solzhenitsyn, katanya ideologi mengejar bahagia itu agak menyedihkan. Menyedihkan. Kenapa kok gitu? Karena gini, kebahagiaan itu seringnya rapuh banget. Gampang hilang kalau kita lagi susah, lagi menderita. Padahal kan penderitaan itu bagian dari hidup, nggak bisa dihindari. Jadi kalau cuma ngejar senengnya aja, kayak ngasih permen ke anak kecil, enak sesaat, tapi nggak bikin kenyang secara jiwa. Masuk akal juga sih. Terus, kalau bukan bahagia, alternatifnya apa dong? Makna. Mencari makna yang lebih dalam. Dan makna ini seringnya malah ketemu pas kita lagi berjuang, pas kita hadapi kesulitan, pas kita bangun karakter lewat tantangan itu. Nah, makna ini yang dianggap lebih kokoh, lebih tahan banting. Jadi pegangan kita buat terus maju walau lagi berat. Oke, jadi fokusnya ke sesuatu yang lebih substansial ya, bukan cuma perasaan sesaat. Ini kayak bangun fondasi, bukan sekedar ngecat tembok. Betul banget. Dan ini nyambung ke poin berikutnya yang ditekankan banget. Pentingnya kebenaran dan ngomong yang presisi. Tepat sasaran gitu. Kenapa itu penting banget? Bukannya kadang lebih enak ya kalau ngomongnya diplomatis atau agak samar. Nah, justru itu masalahnya menurut sumber ini. Kalau kita hindari kebenaran atau biarin masalah jadi nggak jelas, abu-abu, kita malah menciptakan chaos yang lebih ruwet lagi. Baik di dalam diri maupun di luar. Istilahnya, segalanya merembes ke segala hal. Batasnya jadi kabur semua. Waduh, kebayang sih. Kayak kalau lagi berantem sama pasangan, terus bawa-bawa semua masalah dari zaman dulu gitu ya. Persis. Itu contoh bagus. Makanya, ucapan presisi itu penting. Biar kita bisa mecah chaos jadi potongan-potongan keteraturan yang bisa dikelola. Misalnya, bukan cuma bilang, aku stres kerja. Tapi coba spesifik. Aku stres karena deadline proyek A mepet banget. Atau aku ada masalah komunikasi sama si B. Tiba-tiba masalahnya jadi lebih jelas kan? Lebih bisa dicari solusinya. Oke, jadi kejujuran dan presisi itu kayak lampu senter ya, buat nerangin area yang gelap dan kacau. Bisa dibilang gitu. Menyederhanakan dunia jadi spesifik dan berguna. Bahkan ini cara kita nemuin apa sih yang sebenarnya kita maksud atau rasakan. Ada kutipan bagus, katakan apa yang Anda maksud, agar Anda bisa tahu apa yang Anda maksud. Tapi yang nggak cukup ngomong aja. Harus diimbangi tindakan juga ya. Jelas, harus selaras. Lihat hasilnya gimana,
Berani akui kalau keliru, terus perbaiki. Proses ini, menurut sumber ini, jalan menuju makna tadi. Jujur sama realitas, dimulai dari jujur sama diri sendiri lewat kata-kata. Nah, ngomongin jujur sama diri sendiri, ini masuk ke poin terakhir yang kayaknya kuat banget pesannya. Fokus dulu ke perbaikan diri sendiri sebelum sibuk nunjuk-nunjuk orang lain atau dunia. Benerin diri dulu gitu ya. Iya banget. Anjurannya jelas banget. Sebelum komplain soal dunia atau orang lain, coba deh ngaca dulu. Lihat halaman belakang kita sendiri. Ada nggak sih sifat pengecut, iri hati, atau kebencian yang kita sembunyiin? Jangan-jangan masalah utamanya bukan di luar, tapi di dalam diri kita yang perlu diberesin. Wah, ini dalam sih. Dan yang paling fundamental, jangan bohong. Terutama sama diri sendiri. Karena bohong ke diri sendiri itu katanya jalan pintas ke neraka personal kita. Dan ini mungkin nyambung ya sama aturan yang sering disebut juga. Soal jangan bandingkan diri sama orang lain. Fokus ke diri sendiri itu artinya ya lihat progres diri sendiri aja. Tepat sekali. Itu dia kaitannya. Daripada ngeliatin pencapaian si A atau si B terus jadi minder atau iri, mending fokus ke lintasan kita sendiri. Udah jadi lebih baik belum hari ini dibanding kemarin? Nah, itu perbandingan yang jauh lebih sehat dan bikin kita maju. Jadi, berhenti bohong sama diri sendiri soal posisi kita, terus ambil langkah kecil buat perbaikan internal gitu ya. Betul. Itu udah kemenangan tersendiri. Fokus ke progres, bukan perfection atau perbandingan sama orang lain. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, kita udah lihat gimana keteraturan dan kekacauan itu membentuk pengalaman kita. Terus, pentingnya nyari makna, bukan cuma bahagia sesaat. Lalu gimana kata-kata yang jujur dan presisi itu bisa jadi alat kuat buat hadapi kekacauan. Dan terakhir, pentingnya fokus ke dalam, perbaiki diri sendiri, dan bandingkan diri dengan versi kita kemarin. Intinya mungkin ya, hadapi realitas apa adanya, termasuk realitas diri kita, dengan berani dan jujur. Pakai kata-kata buat menjernihkan, bukan malah bikin tambah keruh. Dan terus berusaha jadi sedikit lebih baik tiap hari, prosesnya yang penting. Nah, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat Anda bawa pulang dan renungkan. Dengan pemahaman soal kekuatan presisi dan fokus ke perbaikan diri ini, kira-kira area mana ya dalam hidup Anda sekarang? Mungkin ada obrolan yang selama ini Anda hindari, atau tujuan yang masih buyar, atau cara Anda mengkritik diri sendiri, yang bisa paling dapat manfaat kalau Anda dekati dengan lebih jujur dan presisi mulai hari ini. Area mana yang bisa Anda bikin sedikit aja lebih baik dari kemarin?